salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Pinal Kurung Papita, guru di SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kompas geologi yang merupakan senjata utama dari seorang geologis. Pada mata pelajaran konsentrasi geologi pertambangan dengan elemen pemetaan geologi, dengan tujuan pembelajaran memahami bagian-bagian dari kompas geologi beserta dengan memahami fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan setelah ini. Baik, sebelum lebih jauh kita pelajari tentang bagian-bagian dari kompas, ada baiknya kita mempelajari tentang pengertian dari kompas ini sendiri. Jadi, kompas geologi ini merupakan gabungan dari ketiga alat, yaitu kompas, klinometer, dan yang namanya hand level. Jadi alat-alat ini digunakan untuk mengukur kedudukan geologi dan sering juga digunakan untuk pengukuran survei. Ya, kompas digunakan untuk mengukur arah, sedangkan klinometer digunakan untuk mengukur sudut dan hand level digunakan untuk mengukur kemiringan. Jadi luar biasa, kompas geologi ini merupakan kombinasi dari ketiga alat ini. Jadi makanya kompas geologi ini adalah alat yang serbaguna dan paling bermanfaat untuk digunakan di lapangan dalam pemetaan geologi. Jadi makanya disebut bahwa kompas geologi ini adalah senjata utama dari seorang geologis. Nah, untuk lebih jauh mengenal dari kompas geologi, kita belajar mengenai bagian-bagian kompas geologi dan fungsinya. Yang pertama itu ada jarum kompas. Ini terletak pada bagian utama kompas, yaitu di badan kompas. Jadi jarum kompas ini terdapat dua sisi, yaitu sisi N dan sisi S. N itu menunjukkan utara dan S itu menunjukkan selatan. Jadi biasanya di kompas geologi untuk penandaan jarum kompas ini berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem kawat di ujungnya untuk menandakan arah utara, dan ada juga yang menggunakan warna. Biasanya digunakan warna merah atau warna yang lainnya untuk menandakan bahwa itu adalah arah utara. Jadi jarum kompas ini berfungsi sebagai penunjuk dari arah yang kita tuju. Selanjutnya, bagian kompas yang kedua itu adalah gradient circle. Jadi gradient circle ini sendiri adalah lingkaran pembagi derajat yang merupakan bagian yang ditunjuk dari jarum kompas. Jadi lingkaran ini terdiri dari angka-angka yang merupakan besaran asimut yang dimulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi lingkaran yang menunjukkan angka yang ditunjukkan oleh jarum kompas itu namanya adalah gradient circle. Selanjutnya bagian kompas yang akan kita bahas adalah yang ketiga, yaitu bull's-eye level atau biasa disebut juga nivou mata sapi atau mata lembu. Jadi nivou mata sapi atau mata lembu ini adalah air yang berisi gelembung yang terletak di bagian utama kompas. Fungsinya apa? Jadi dia berfungsi untuk sebagai indikator horizontal dari kedudukan kompas geologi. Jadi kalau gelembung dari bull's-eye level atau nivou mata sapi ini berada di tengah, berarti dia menunjukkan bahwa kompas geologi itu dalam posisi yang datar atau horizontal. Jadi itu adalah fungsi dari bagian kompas, yaitu bull's-eye level. Nah, selanjutnya bagian keempat yang akan kita bahas itu adalah klinometer. Jadi klinometer ini sama dengan bull's-eye level, masih terdapat di dalam bagian utama kompas. Ya, jadi dia terletak di berdekatan dengan bull's-eye level. Jadi dia ini berfungsi sebagai indikator horizontal ketika mengukur kemiringan. Jadi ketika kita mengukur kemiringan, terus dia sudah gelembungnya berada di tengah, maka dia menunjukkan bahwa posisi kemiringan itu sudah horizontal. Nah, ini bull's-eye level ini bentuknya seperti tabung
di dalamnya terdapat air dan gelembung. Jadi dia bisa digunakan sebagai indikator untuk melihat horizontalnya alat ketika mengukur kemiringan. Nah, untuk menggerakkan klinometer ini biasanya terdapat di belakang kompas geologi. Nah, kalau kami di SMK Negeri 2 menyebutnya engkolan. Jadi kita menggerakkan engkolan tersebut supaya posisi gelembung di klinometer itu berada di tengah. Seperti itu. Selanjutnya bagian kompas yang kelima itu ada tombol kecil di bagian utama kompas yang berwarna putih. Biasanya kita sebutnya sebagai pengunci. Ya, jadi ini adalah tombol kecil yang berfungsi untuk menahan arah atau mengunci ya dari jarum kompas supaya kita dapat mengamati dengan benar atau dengan baik pembacaan dari arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Jadi ketika pengunci ini dipencet atau ditekan, jarum kompas tidak akan bergerak sehingga kita bisa membaca dengan teliti atau dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya kita melangkah ke bagian kompas yang lain, yaitu bagian penutup, di mana di bagian penutup ini terdapat bagian keenam dari kompas geologi, yaitu cermin. Nah, cermin ini digunakan bukan untuk berkaca di lapangan atau melihat kondisi kita di lapangan, tidak. Jadi cermin ini terletak di tutup kompas yang berfungsi sebagai alat untuk membantu melihat sasaran. Jadi kita dalam pengukuran arah itu kita bisa melihat objek yang kita tuju dengan bantuan dari cermin yang terdapat di kompas geologi atau ditutup kompas geologi ini. Jadi itu adalah fungsi dari cermin yang terdapat di kompas geologi. Bagian kompas yang selanjutnya atau bagian kompas ketujuh yaitu ada yang namanya axial line. Jadi axial line ini terdapat di kaca atau cermin yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi terdapat di cermin, dia merupakan garis yang terdapat di tengah-tengah cermin yang merupakan atau berfungsi sebagai indikator kesejajaran kompas yang kita gunakan dengan sasaran yang kita bidik. Ketika sasaran yang kita bidik kita lihat di dalam kaca dan dia berada di tengah-tengah dari axial line, maka kita bisa menganggap kompas kita itu sudah sejajar dengan target atau sasaran yang kita bidik melalui kesejajaran dengan axial line. Selanjutnya bagian kompas ke-8 yang akan kita bahas yaitu yang namanya adalah jendela pandang. Jadi di dalam tutup atau bagian kompas tutup kompas di cermin itu terdapat sebuah lubang. Jadi lubang ini yang namanya jendela pandang. Jadi dia di tengahnya itu juga dilewati oleh axial line. Ini berfungsi sebagai alat untuk kita membidik sasaran yang berada di depan dari kita, dari pengamat, supaya bisa kita amati secara tepat. Jadi ini digunakan untuk penentuan arah juga biasanya. Kita menggunakan jendela pandang ini untuk melihat sasaran yang mau kita bidik secara tepat dan pas. Selanjutnya kita masuk ke bagian kompas yang ketiga atau di bagian lengan. Di situ ada bagian kompas ke-9 yaitu tangan penunjuk. Jadi ini adalah bagian kompas yang terdapat di lengan kompas yang berfungsi terutama saat kita membidik. Jadi ini merupakan sebuah indikator kesejajaran atau tujuan. Jadi lengan pada sisi kompas ini berfungsi saat kita membidik suatu sasaran. Jadi tujuan kita tepat berada di tangan penunjuk ini. Tangan penunjuk ini menuju ke arah dari atau objek dari yang kita tuju. Dan yang terakhir dari bagian-bagian kompas yaitu adalah tip sight.
yang berada di ujung dari tangan penunjuk. Jadi flip sight ini berfungsi untuk membidik objek yang kita tuju dalam pengukuran azimuth. Jadi intinya flip sight ini memastikan bahwa objek yang kita tuju itu benar-benar ada di depan kita, seperti itu. Ya, jadi demikianlah penjelasan singkat terkait dengan bagian-bagian kompas geologi beserta dengan fungsinya. Jadi, semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya terangkan dalam video ini dapat membantu dalam memahami bagian-bagian kompas geologi, sehingga nanti dalam penggunaan kompas geologi sudah menjadi lebih paham lagi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.